Kalau dengan R kita bisa menghitung peluang normal hanya dengan memasukkan nilai ZX-nya berapa, terus sebutkan nilai min-nya berapa, dan standar deviasinya berapa. Jadi di sini tidak perlu lagi kita melakukan standarisasi. Ingat tadi bahwa standarisasi itu adalah nilai X dikurangi mu dibagi sigma. Nah, kalau dengan R ya tinggal disebutkan aja. Jadi kita panggil function namanya pnorm di sini. Habis itu kita kasih tahu nilai X yang mau saya cari peluangnya. Kemudian sebutkan min-nya 0, standar deviasinya berapa. Ingat ya bahwa min sama standar deviasi tidak harus selalu 0. Untuk distribusi normal, min sama standar deviasinya tidak selalu 0 dan 1. Hanya distribusi normal yang sudah distandarisasi, yang min-nya 0 dan standar deviasinya 1. Jadi dibedakan. Nah, di sini lower tail sama dengan true, artinya kita mau ngambil kumulatif dari kiri. Kalau kalian pakai lower tail sama dengan false, nanti ngambilnya kumulatif dari kanan. Ini tinggal saya run aja. Dapat 0,8979. Ini sama kan ya dengan yang tadi dicari dengan tabel. Ini kalau dengan tabel tadi kan dia dibulatkan 4 angka belakang koma ya. Kalau ini kita dapat angka yang lebih presisi lagi. Nah, kalau dengan Excel itu juga bisa. Nanti kalian bisa coba sendiri pakai Excel. Nanti saya akan tunjukin. Mungkin sebelum saya pindah ke Excel, saya mau nunjukin ini dulu. Nah, ini untuk kebalikannya ya. Jadi misalnya kalian tahu bahwa diketahui bahwa peluang suatu peluang suatu variabel yang terdistribusi normal adalah 95%. Berapakah nilai Z-nya? Nah, kita bisa pakai Q-norm namanya. Tinggal panggil Q-norm terus 0,95. Keluar hasilnya 1,644,854. Kalau kalian mau nyari ini pakai tabel, kalian harus cari dulu di dalam tabel itu di mana ya nilai 1,645 terletak gitu. Jadi agak lama nyari-nyari di kolom-kolomnya. Kalau pakai teknologi itu lebih enak. Nah, ini contohnya kalau kita mau mencari nilai peluang normal untuk suatu variabel dengan min dan standar deviasi yang bukan 0 dan bukan 1 ya di sini. Jadi tidak perlu kita lakukan standarisasi, langsung saja dihitung. P-norm sama dengan 174, min-nya 172, standar deviasi 29. Dapat peluangnya 0,52. Kalaupun nanti kalian misalnya mau menstandarisasikan dulu juga bisa. Jadi kita definisikan dulu nilai Z, yaitu 174 dikurangi 172 dibagi 29, baru dihitung peluangnya. Min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Nah, sama juga hasilnya. Jadi kalau pakai teknologi enaknya adalah tidak perlu melakukan istilahnya standarisasi, langsung saja bisa. Itu untuk contoh yang menggunakan R. Kalau Excel setahu saya juga ada, nanti mungkin kalian bisa ekspor lebih lanjut. Bisa pakai function namanya normdis. Kayak gini functionnya, coba saya zoom in dulu ya. Ini adalah normdis, nanti dalam kurung, terus ini nilai X-nya, terus habis itu ini mu-nya berapa, terus 29 ini adalah standar deviasinya, dan ini 0 adalah kumulatif atau bukan nilainya. Kalau bukan kumulatif, berarti dia cuma nyari nilai di satu titik. Jadi bedakan ya peluang kumulatif dengan yang bukan kumulatif. Jadi kalau kumulatif itu, ini misalnya tadi kurva normal, ketika saya punya nilai kumulatif, ketika saya bertanya berapa sih nilai PZ kecil dari min 1 misalnya, berarti saya mencari semua peluang yang ada di sini. Tapi ketika saya bilang berapa sih peluang Z sama dengan 1, itu berarti saya cuma nyari peluang di satu titik aja. Itu bedanya yang kumulatif dengan yang non-kumulatif. Tapi untuk distribusi normal, mostly orang-orang berbicara tentang berapa sih peluang kumulatif, karena dia continuous. Ada yang bingung sampai di sini? Insya Allah sih nanti nggak akan bingung kalau udah masuk pembahasan soal ya. Karena sebenarnya ini gampang sih, cuma baca-baca tabel. Nah ini juga gimana kalau misalnya kita mau nyari peluang di antara, peluang kumulatif di antara. Contoh kasusnya misalnya berapa ya peluang minus 2 kecil dari Z kecil dari 1,5. Oke, itu sangat intuitif juga, berarti tinggal cari aja area di antara minus 2 sama 1,5. Ya berarti area ini berapa. Nah caranya adalah cari dulu peluang ini, peluang Z kecil dari 1,5, habis itu dikurangi dengan area yang ini, peluang Z minus 2. Nanti dapatlah hasil peluang diantaranya 0,028, 0,9104 ya jawabannya.
kayak gitu, untuk cari peluang di antara. Karena ingat ya bahwa yang di tabel itu dia adalah nilai kumulatif dari kiri. Selalu ingat itu. Jadi peluang yang dia sebutkan ketika kalian mencari PZ kecil dari 1,5 itu adalah semuanya peluang dari sini sampai sini. Nah, berarti kalau mau nyari nilai antara, cari dulu dari ujung sampai